Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi. Perkenalkan, nama saya Yunan Hasan Basri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dimas Mukram Islamia sebagai pemateri pertama. Saya Melia sebagai pemateri 2. Saya Sakin Abdul Jannah sebagai pemateri 3. Saya Yasmin Karaba sebagai pemateri 4. Pengertian sistem ekonomi. Sebelum kita bahas macam-macamnya, kita harus tahu dulu apa sih sistem ekonomi itu. Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu semua berperan besar dalam sebuah sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi. Secara umum, hal mendasar yang membedakan sistem ekonomi yang satu dengan lainnya terlihat pada faktor produksinya. Misalnya, menurut sistem A, sumber daya alam diolah oleh pemerintah. Tapi menurut sistem B, sumber daya alam boleh diolah oleh individu atau kelompok tertentu. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya, negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Produktivitas pada ekosistem ekonomi ini umumnya juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya yang belum atau enggak memiliki hasrat untuk mengembangkan hartanya. 2. Sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Sistem ini biasanya juga disebut sistem ekonomi terpimpin. Jadi, faktor produksi dipegang penuh oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak swasta atau perorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun ada masyarakat yang memegang sektor produksi, tentunya dalam pengawasan dan batasan oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Dalam hal perekonomian, pemerintah nggak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakat. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Sistem ekonomi ini baik yang pemerintah maupun swasta memiliki sistem ekonomi. Masyarakat memiliki kebebasan dalam kita juga memiliki kepentingan. Ini bertujuan untuk mencegah adanya permasalahan sosial masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila secara normatif pada Kongres 1945 merupakan landasan inti sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem politiknya berkembang dalam dengan pasal 33 1 ayat 1 perekonomian disebut sebagai usaha berdasar atas azas kekeluargaan. 2 ayat 2 bank manusia penting bagi negara dan yang menguasai hanya orang banyak dikuasai negara. 3 ayat 3 bukti ayat dan kekayaan alam tidak negara dan nanti saja dari saya. 4 ayat 4 atas hasil kesamaan, efisiensi, keadilan, sama dengan kemandian serta menjaga kedatangan kepada dan keamanan. Nah, ketentuan itu mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam undang-undang. Karakteristik sistem ekonomi di Indonesia. 1. Kegiatan ekonomi dilakukan secara gotong royong dengan menggunakan hukum kekeluargaan. Cabang 2. Cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan melibatkan hajat hidup berbagai orang diambil alih oleh negara. 3. Produksi produk-produk strategis yang dikuasai oleh negara semata-mata untuk